Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang 3 jenis karya sastra, ada prosa, puisi, dan drama. Mari kita mulai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Klik. Karya sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tulisan. Kata itu mendapatkan awalan su yang bermakna baik atau indah, sehingga menjadi susastra. Artinya menjadi tulisan yang baik atau tulisan yang indah. Selanjutnya, kata susastra mendapatkan konfiks ke-an menjadi kesusastraan. Arti konfiks ke-an adalah hal. Jadi, kesusastraan dapat diartikan tentang tulisan yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata susastra sudah jarang dipakai. Sebagai gantinya digunakan kata sastra saja. Artinya pun berubah menjadi karya sastra, yaitu hasil karangan sastrawan. Jika mendapatkan konfiks ke-an menjadi kesastraan yang artinya tentang karya sastra atau hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra. Karya sastra dihasilkan oleh seniman, khususnya sastrawan. Seorang sastrawan berusaha mewujudkan karya seni, yaitu sesuatu yang indah yang dapat menyenangkan dirinya maupun orang lain. Cara mewujudkannya pun bermacam-macam tergantung bahan dasarnya. Sebagai contoh, dari bahan dasar kayu diukir menjadi patung, kanvas digambar dengan cat menjadi lukisan, nada-nada suara diubah menjadi lagu, dan bahasa dikarang menjadi karya sastra. Pemahat patung dinamakan pematung, pembuat lukisan dinamakan pelukis, pencipta lagu dinamakan penggubah, dan pengarang karya sastra disebut sastrawan. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke karya sastra. Ada 3 jenis karya sastra kalau dilihat dari bentuknya ya. Yang pertama ada prosa, kedua ada puisi, ketiga ada drama. Oke, prosa, puisi, drama ini adalah salah satu merupakan 3 jenis karya sastra. Prosa dan puisi itu berbeda ya. Puisi dan drama itu beda. Drama dan prosa itu beda. Oke, jadi seperti apa sih maksudnya? Prosa itu seperti apa? Puisi itu bagaimana? Drama itu bentuknya seperti apa? Prosa merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa bebas dan tidak terikat dengan aturan irama, diksi, rima, bunyi, dan lain-lain. Prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan ke fakta, ide, maupun cerita dalam peristiwa. Contoh prosa nih, ada dongeng, hikayat, ada cerpen, ada novel. Nah, dongeng juga dibagi-bagi loh. Dongeng itu contohnya ada fabel, legenda, sage, mite, parabel. Nah, itu termasuk bagian dari dongeng ya. Kalau kamu dengar kata fabel, legenda itu namanya dongeng ya. Jadi untuk contoh prosa itu ada dongeng, novel, cerpen ya. Kesimpulannya prosa itu merupakan cerita. Jadi kalau kamu membaca suatu karya sastra, bentuknya cerita ya, bentuknya yang bentuk paragraf-paragraf itu bisa kita katakan sebagai prosa. Selanjutnya karya sastra yang kedua adalah puisi. Puisi berbeda dengan prosa ya. Puisi adalah karya sastra yang fokus pada keindahan diksi ya, puitis. Kalau kalian pernah mendengar kata puitis, nah itulah keindahan diksi. Lebih ditekankan pada keindahan kata-katanya ya. Fokus pada keindahan diksi yang digunakan dan terikat dengan aturan irama, diksi, rima, bunyi, dan lainnya. Tapi di sini puisi juga terbagi menjadi 2 kategori ya. Ada puisi lama dan ada puisi modern atau puisi baru. Contoh puisi lama itu apa ya? Contohnya ada pantun, syair, seloka, karmina, gurindam. Nah, kalau kalian bingung maksud dari syair itu apa, karmina itu apa, nanti kita akan ada pembahasan materi ini ya.
Selanjutnya karya sastra yang ketiga ada jenis drama. Drama. Oke, karya sastra yang satu ini menggunakan bahasa yang bebas dan tidak beraturan, namun drama juga disajikan dalam bentuk dialog atau monolog. Kalau dialog itu kan percakapan dua orang atau lebih. Kalau monolog dia percakapannya dengan diri sendiri ya, tanpa ada lawan main. Mungkin kalaupun ada lawan main bentuknya imajinasi. Jadi dia memainkan seorang diri ya. Dialog atau monolog yang menceritakan sebuah kisah. Hasil karyanya yaitu naskah drama, biasanya dibuat untuk dipentaskan. Jadi bisa bentuk naskah drama, bisa bentuk sebuah pementasan. Itu salah satu karya sastra. Jadi karya sastra tidak hanya bentuk teks saja, tapi sebuah pertunjukan. Tapi tentunya untuk puisi juga bisa bentuk pertunjukan, kan ada baca puisi ya. Atau misalnya prosa, karya sastra prosa misalnya contohnya cerpen. Ada juga yang bentuk pertunjukan, misalnya membaca cerpen. Nah itu kan bisa ya. Jadi untuk sebuah pertunjukan tidak harus drama ya, tapi memang drama ini salah satu contoh yang kontrasnya itu memang drama itu ya pertunjukan, sebuah pertunjukan drama. Drama juga ini ada contoh-contohnya, aduh maaf agak belibet nih ngomongnya. Ada contoh-contohnya, ada tragedi, komedi, ini perpaduan antara tragedi komedi ya, jadi disatukan. Ada opera, melodrama, farse, tablo, sendera tari dan sebagainya. Nah, bagaimana? Kalian jadi tahu kan kalau karya sastra itu bukan hanya drama, tetapi ada prosa dan ada juga puisi.